Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Fikrul Mustanir Channel yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam program inspirasi bulan suci menuju jalan ilahi. Jalan ilahi, jalan yang akan mengantarkan orang-orang menuju kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qal inni ja'iluka lin-nasi imama. Qal wa min dzurriyyati. Qal la yanalu 'ahdiz zalimin. Dan ingatlah hai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bala, ujian kepada Ibrahim bikalimatin. Para ulama menyebutkan ujiannya itu dua. Yang pertama adalah ujian berupa musibah. Seperti dibakar menghadapi Fir'aun, dibakar hidup-hidup. Dan yang kedua adalah ujiannya berupa syariah. Aturan Allah. Diperintahkan menyembelih anaknya dan seterusnya. Tetapi kemudian fa'atammahun, Ibrahim berhasil melewati bala yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah kemudian karena ketaatan Ibrahim akhirnya Allah mengatakan, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau hai Ibrahim linnasi imama, bagi manusia sebagai imam. Kemudian Ibrahim mengatakan, apakah janji itu termasuk bagi pengikutku? Maka Allah membatasi, la yanalu ahdiz zalimin. Ada anak-anak keturunan Ibrahim yang zalim, yang Allah tidak ridhoi dia sebagai pemimpin. Tidak Allah ridhoi dia sebagai nabi. Tidak Allah ridhoi dia sebagai penghulu manusia. Para pemirsa Fikrul Mustanir Channel yang berbahagia, ini menjadi satu pelajaran bagi kita, pelajaran sangat berharga, luar biasa berharga. Bahwa ketika kita mampu melaksanakan apa yang Allah tetapkan, jika diberikan ujian, berikan bala, seperti hari ini kita mendapatkan ujian, di mana-mana coronavirus, bukan hanya di satu negeri, tapi lebih dari 150 negeri. Orang-orang beriman, orang-orang yang mengikuti Hanif, agama yang Hanif, orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, tentu mereka akan bersabar sebagaimana Ibrahim bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita bukan hanya dengan ujian seperti virus ini. Hukum dan undang-undang, peraturan hidup yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan keduanya adalah merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman tidak punya pilihan lain kecuali dia patuh dan taat menjalankan hukum-hukum tersebut. Karena kewajiban kita adalah sebagaimana Ibrahim, fa'atammahun, kita sempurnakan melewati ujian-ujian itu, sehingga insya Allah akan jadikan orang-orang yang beriman, dia memang layak menjadi pemimpin di muka bumi. Karena dia akan senantiasa sabar menghadapi ujian dalam berupa musibah tadi, dan dia akan istiqomah memegang agama Allah. Dan hanya orang-orang yang berpegang kepada agama Allah lah yang layak memimpin manusia. Seperti hari ini misalkan manusia terutama di Indonesia, di negeri kita, mendapatkan musibah yang sama dengan berbagai bumi yang lain. Tetapi kita perhatikan, ketika pemimpinnya hanya mengandalkan hawa nafsu dan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kekacauan, kekisruhan. Masyarakat yang sudah menderita semakin menderita karena keputusannya hanya berdasar hawa nafsu. Tapi orang-orang yang beriman, insya Allah, dia akan mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berhitung untung rugi untuk menangani masyarakatnya, warganya, rakyat yang mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa mendorong kita semakin mau menjalankan hukum-hukum Allah yang menjadi ujian bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.